Hai, aku ditanyain ya, ada yang kirim WA. Katanya surat untuk Panglima tuh jadi rame, malah diserang. Serangannya itu ada katanya sifatnya apa ya? Bersifat pribadi. Itu kalau bersifat pribadi ya, itu tuh penyakit ya. Saya tuh lagi ngomong substansi undang-undang TNI yang berbahaya untuk TNI-nya. Aku sih nggak pusing deh yang lain gitu, karena semua orang udah rame. Tapi soal MRO itu harus serius karena yang kena itu langsung prajurit dan perwira di lapangan. Itu loh. Yang kedua, aku tuh membahas substansi dan kemudian aku juga menyarankan Panglima mesti ngapain. Aku juga bukan orang yang paling tahu, tapi boleh dong menyarankan, gitu kan? Dan saya sarankan poin-poin saya untuk Panglima itu apa. Contohnya, saya jelaskan MRO itu akan berbahaya kalau akan dibenahi oleh TNI matra masing-masing karena akan selalu terlalu panjang birokrasi kalau itu dikepkan. Itu satu. Keduanya, gitu kan, yang paling tahu apa keperluan di lapangan itu memang material langsung, gitu loh. Kalaupun kau punya ide lain ya kasih aja ide hibrid, tapi kenapa juga mesti menyerang pribadi? By the way, satu yang paling penting, katanya siapa sih dia? Dosen tamu di Rusia? Halo, kamu salah. Saya bukan dosen tamu. Kalau saya dosen tamu, ya pertama saya jadi guru besar, dan guru besar saya itu distinguished profesor. Kedua, saya nggak akan mungkin dapat green card, oke? Jadi jangan ngarang lah kalau nggak tahu. Dan by the way itu hak saya berbicara. Kemerdekaan saya berpendapat saya akademisi. Oke? Jadi baik-baik ya. Kalau bukan bicara itu buat surat Panglima juga santai aja. Kenapa perlu jadi sewot? Ih parah. dampaknya sebesar apapun resiko. Karena kita tidak ingin negeri ini, Indonesia, negara demokrasi yang memiliki supremasi sipil menjadi kuning. Seperti kata Bung Panji Pragiwaksono, kuning tidak selalu berarti tenang atau nyaman. Kuning bisa jadi menekan, kuning bisa jadi menakutkan, kuning bisa jadi penuh dengan ancaman dan teror. Karena itu, kita harus terus bersuara, bukan karena kita membenci pemerintah, bukan juga karena kita membenci, justru sebaliknya. Ini
korban penembakan dalam kasus Sabunaya, dan masih banyak lain. Amnesty Internasional Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 ada 55 korban pembunuhan puluhan itu. Mayoritas pelakunya berasal dari aparat. Mungkin hari ini Tempo yang diteror, menjadi kepala babi dan bangkai tikus. Mungkin hari ini Ben Sukatani yang ditekan karena karya seninya. Mungkin hari ini yang mengalami represi, pemukulan, atau penganiayaan adalah teman-teman mahasiswa yang sedang berdemo. Tapi besok atau lusa bisa jadi kita, bisa jadi kalian yang sedang menonton video ini. Sekali lagi, mari kita semua berani bersikap, berani bersuara, atau setidaknya peka terhadap isu sosial dan politik. Bisa dengan turun ke jalan, bersuara di media sosial masing-masing, atau kalian bisa bersikap di platform kami bernama Rakyat Bersikap. Di sini kalian bisa menuangkan isi pikiran, dan kami akan berusaha memastikan bahwa suara kalian akan sampai ke pemegang kewenangan, yaitu pemerintah. Pemilik kekuasaan di negeri ini adalah kita, rakyat. Pemerintah hanyalah pemegang kewenangan, dan ketika pemegang kewenangan tersebut tidak diberikan masukan oleh pemilik kekuasaan, mereka tidak akan tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Jangan pernah berpikir bahwa kebijakan pemerintah tidak berdampak pada kalian. Maka ayo sama-sama berjuang, ayo sama-sama bersikap. Jangan biarkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan berlaku sewenang-wenang terhadap kita, pemilik kekuasaan yang sesungguhnya.